Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran dan berkah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat mendengarkan presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syauki Rizaldin, saya sebagai moderator di kelompok ini. Lalu, yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah psikologi umum, Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamen SPC MPD, juga Bapak Kunto Bagasatrio MPD, serta teman-teman saya yang saya banggakan dan teman-teman saya di kelompok 1. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kinerja kami yang berjudul tingkah laku manusia. Baik, teman-teman dari kelompok 1 dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tingkah laku dan macam-macam tingkah laku pada manusia. Apa sih pengertian dari tingkah laku itu? Jadi tingkah laku merupakan segala kegiatan, tindakan, atau perbuatan manusia yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat, yang disadari maupun tidak dapat disadari, termasuk dalam ia berbicara, berpikir, berjalan, melakukan sesuatu, bereaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar maupun dalam dirinya sendiri. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa tingkah laku merupakan kegiatan atau aktivitas pada manusia. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam tingkah laku pada manusia. Yang pertama adalah menghasilkan dan bermanfaat. Yang kedua adalah ego, dan superego. Yang ketiga adalah kognitif, afektif, psikomotorik, molekuler, dan stereotip. Yang keempat adalah terbuka dan tertutup. Yang kelima adalah sehat dan sosial. Yang keenam ada refleks dan refleks bersyarat. Yang ketujuh ada tampak dan tak nampak. Dan yang kedelapan adalah sadar dan tak sadar. Oke, mungkin di slide ini ada beberapa kata yang belum pernah kita dengar atau jarang sekali nih kita dengar. Jadi terdapat kan di sini ada kata kognitif, afektif, psikomotorik, molekuler, dan juga stereotip. Untuk kognitif sendiri pengertiannya adalah tingkah laku yang melibatkan proses pengenalan oleh otak yang mengarah kepada hal objektif, faktual, logis, seperti proses berpikir dan proses mengingat. Selanjutnya ada kata afektif. Afektif yaitu adalah tingkah laku yang berhubungan dengan perasaan manusia dan emosi manusia yang biasanya bersifat subjektif, termasuk dalam perkembangan afektif anak usia dini. Lalu ada kata psikomotorik yang dominan meliputi tingkah laku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan keterampilan fisik seseorang. Lalu ada molekuler, yaitu tingkah laku yang terjadi secara tiba-tiba tanpa memikirkan akan sesuatu. Nah, yang terakhir ada kata stereotip, yaitu gambaran tetap yang dibentuk dalam pikiran seseorang mengenai praktik, orang atau fenomena sosial lain atas dasar sikap, pengalaman, nilai, dan juga kesan tanpa pengalaman langsung yang di akhirnya menghasilkan macam-macam tingkah laku dalam psikologi. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian tingkah laku manusia dan juga macam-macam tingkah laku pada manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jian Rifka Najla. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor mempengaruhi tingkah laku. Yang pertama ada faktor predisposisi atau predisposing factor, mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. 2. Faktor pemungkin atau enabling factor, mencakup lingkungan fisik, kesediaan atau ketidaksediaan fasilitas, dan sarana keselamatan kerja. Ketiga, faktor penguat atau reinforcement factor, mencakup undang-undang, peraturan, pengawasan, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembentukan tingkah laku, yaitu 1. Faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau faktor keturunan merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari individu atau endogen antara lain
A. Jenis ras, semua ras di dunia memiliki perilaku yang spesifik, saling berbeda dengan yang lainnya. Ketiga kelompok terbesar yaitu ras kulit putih atau Caucasia, ras kulit hitam atau Negroid, dan ras kulit kuning atau Mongoloid. B. Jenis kelamin, perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Pria berperilaku berdasarkan pertimbangan rasional, sedangkan wanita berperilaku berdasarkan emosional. C. Sifat fisik, perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya. D. Sifat kepribadian, perilaku individu merupakan manifestasi dari kepribadian yang dimilikinya sebagai pengaduan antara faktor genetik dan lingkungan. Perilaku manusia tidak ada yang sama karena adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki individu. E. Bakat pembawaan. Bakat menurut Norton Mojo tahun 2003 dikutip dari William B. Michel tahun 1960 adalah kemampuan individu untuk melakukan sesuatu lebih sedikit sekali bergantung pada latihan mengenai hal tersebut. F. Intelijensi. Intelijensi sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Oleh karena itu, kita kenal ada individu yang intelijensi tinggi, yaitu individu yang dalam pengambilan keputusan dapat bertindak tepat, cepat, dan mudah. Sedangkan individu yang memiliki intelijensi rendah dalam pengambilan keputusan akan bertindak lambat. 2. Faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Faktor yang berasal dari luar individu antara lain A. Faktor lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu yang di sekitar individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. Menurut Norton Mojo tahun 2003, perilaku itu dibentuk melalui suatu proses dalam interaksi manusia dengan lingkungan. 1. Usia menurut Sarwono tahun 2000. Usia adalah faktor terpenting juga dalam menentukan sikap individu, sehingga dalam keadaan di atas responden akan cenderung mempunyai perilaku yang positif dibandingkan umur yang di bawahnya. 2. Pendidikan. Kegiatan pendidikan normal maupun informal berfokus pada proses belajar dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak dapat menjadi dapat. 3. Pekerjaan. Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dalam berkarya, manusia menemukan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan pencapaian pemenuhan diri. 4. Agama. Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk dalam konstruksi kepribadian seseorang. Sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu. 5. Sosial ekonomi. Lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat menyangkut sosial. 6. Kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia, di mana hasil kebudayaan manusia akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. 3. Faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ini dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: susunan saraf pusat, persepsi, dan emosi. Menurut Green tahun 1980 berpendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antara lain. A. Faktor lain mencakup pengetahuan dan sikap seseorang terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan seseorang terhadap hal-hal yang terkait dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut seseorang, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. B. Faktor pemungkin atau enabling factor. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan. Dan terakhir, C. Faktor penguat atau reinforcing factor. Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga di sini undang-undang, peraturan-peraturan, baik dari pusat atau pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irda. Kenalkan, nama saya Irda Sabrina. Faktor-faktor perubahan tingkah laku. Yang pertama ada perubahan ilmiah. Tingkah laku yang disebabkan oleh kejadian ilmiah seperti pada lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi. Contohnya adalah perubahan fisik dari muda ke tua. Yang kedua ada perubahan rencana. Tingkah laku yang memang direncanakan sendiri oleh subjek. Contohnya adalah seseorang yang pengangguran ingin mengubah nasibnya dengan cara berwirausaha agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Yang ketiga adalah kesediaan untuk berubah. Tingkah laku yang disebabkan oleh adanya inovasi yang membuat sebagian orang cepat menerima inovasi tersebut sehingga berubah perilakunya. Namun ada juga yang lambat menerimanya karena tiap orang memiliki kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiasari. Saya akan menjelaskan materi tentang cara pembentukan tingkah laku manusia. Yang pertama, pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Contohnya, anak dibiasakan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sejak dari kecil, atau dibiasakan untuk tidak terlambat ke sekolah dan lain-lain, sehingga dapat berperilaku seperti yang diharapkan sesuai kebiasaan. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insting. Contohnya, bila naik motor harus menggunakan helm untuk keamanan diri. Maksudnya agar seseorang lebih menghargai peraturan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga tercapailah sebuah kesadaran seseorang yang dilandasi pengertian. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contohnya orang tua menjadi panutan anak-anak atau ketua kelas menjadi patokan dalam menuai, sehingga menjadi bahan tiruan oleh seseorang. Faktor penyebab tingkah laku menyimpang. Jadi faktor ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, proses sosialisasi yang tidak diserap atau tidak sempurna. Yang kedua, proses sosialisasi kebudayaan yang menyimpang. Ketiga, menyimpang proses meniru. Dan yang keempat, adanya faktor masyarakat mengalami anomi. Kelima, adanya faktor labeling. Bentuk tingkah laku yang menyimpang. Yang pertama ada kenakalan remaja, contohnya tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, berkelahi. Yang kedua ada penyimpangan seksual, contohnya menonton film porno, membaca majalah dewasa. Dan yang ketiga ada penyalahgunaan narkotika, meminum obat-obatan terlarang dan alkohol. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang memprihatinkan, mereka menggunakan senjata tajam untuk menyerang lawan. Pembelajaran tatap muka di Jakarta kembali dinodai oleh aksi tawuran pelajar. Dua kelompok pelajar berseragam saling berkejaran di tengah jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bentrokan tersebut bahkan mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas dan membuat masyarakat ketakutan. Di antara mereka saling melempar batu, mengacungkan celurit, serta petasan yang membahayakan keselamatan diri dan masyarakat sekitar. Diduga tawuran merupakan buntut susulan dari bentrokan sebelumnya yang dibubarkan warga di Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat. Bawa saja nggak sih anak itu? Ada 10 lebih. Di sini ada 10 juga. Cuman yang bagusnya herannya kok warnanya sama gitu, warnanya sama yang di sini sama, bungkus sarungnya sama, kayak satu pabrik gitu, warnanya pun sama, panjangnya sama, cuman bedanya musuhnya aja yang lain. Nah, pisaunya celuritnya sama. Masyarakat berharap polisi melaksanakan patroli keliling guna mencegah tawuran susulan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hai, namaku Mala. Usiaku 17 tahun. Aku anak tunggal. Orang tuaku sangat menyayangiku. Tapi seseorang datang dan meracuni pikiranku. Aku tergoda. Aku mengikuti apa yang dia inginkan. Semua yang dilanggar hukum dan agama aku lakukan. Hijabku aku lepas. Narkoba. Seks bebas dengan banyak pria. Aku menjadi nakal. Kulakukan itu karena menyenangkan. Dan akhirnya aku hamil. Orang tuaku bertengkar karena aku. Aku ketagihan dengan semua itu. Seks bebas, narkoba, dan minuman keras.
mendambakan surga dunia. Seandainya waktu dapat kuputar, tapi itu semua sudah terlambat. Baik, karena materinya sudah habis, akan saya serahkan kepada moderator. Nah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya ada pantun nih teman-teman. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.